Nama konglomerat Tan Kian kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan soal ekspansi bisnis properti, melainkan pemeriksaannya dalam kasus dugaan korupsi batubara. Dalam kasus ini, Tan Kian diperiksa sebagai saksi bukan tersangka. Lantas, siapa sebenarnya Tan Kian dan mengapa sang raja properti ini ikut diperiksa? Sosok Tan Kian dikenal luas di industri properti Indonesia sebagai pendiri dua Mutiara Group yang kini beroperasi dengan nama Century Properties Group Indonesia, perusahaan yang membangun kawasan bisnis premium di Mega Kuningan dan Sudirman, Jakarta. Menurut konsultan properti Leeds Property Indonesia, Century Properties termasuk kategori boutique developer, yakni pengembang yang fokus membangun properti kelas premium dalam jumlah terbatas dan eksklusif. Portofolio proyek yang dibangun grup ini mencakup Pacific Place Jakarta, JW Marriott Jakarta, The Ritz-Carlton Jakarta Mega Kuningan, The Ritz-Carlton Pacific Place, Millennium Centennial Center, dan South Hills Apartment. Grup ini juga mengembangkan Sahid Sudirman Center, Botanica Apartment, serta memiliki The Plaza Office Tower di kawasan Sudirman, Kuningan. Investasi Tan Kian tidak hanya di Jakarta. Ia juga tercatat memiliki sekitar 60 villa resort di Pulau Bintan dengan nilai sekitar 65 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, Tan Kian pernah terlibat dalam pengembangan Millennium City, kota mandiri terpadu di Parung Panjang bersama Hansen International. Nurul Hidayati rela tinggalkan gaji dari luar negeri demi hidup di kampung halaman, Klaten, Jawa Tengah. Pilihan hidup seperti ini bukan di mainstream, jadi akan ada opini maupun kritik dari orang-orang luar. Saksikan video selengkapnya, linknya ada di deskripsi ya. Sebelum masuk ke bisnis properti, Tan Kian memulai usaha keluarga di bidang perdagangan udang dan tekstil sebelum berekspansi menjadi pengembang properti eksklusif yang menyasar segmen premium. Pada 2016, Jakarta Globe pernah memperkirakan nilai kekayaan Tan Kian mencapai sekitar 570 juta dolar Amerika Serikat, sehingga masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Sejak 2017, operasional perusahaan keluarga mulai dijalankan oleh generasi ketiga melalui Nicholas Tan. Namun, Tan Kian masih berperan memberikan arahan konsep dan pertimbangan strategis bagi perusahaan. Di luar bisnis, Tan Kian juga aktif di Jakarta Property Institute, organisasi nirlaba yang mendorong pengembangan kota berkelanjutan. Nama Tan Kian bukan kali pertama muncul dalam pusaran kasus hukum. Pada 2008, Kejaksaan Agung sempat menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana PT Asabri terkait pembangunan Plaza Mutiara dengan dugaan aliran dana sekitar 13 juta dolar Amerika Serikat. Namun, penyidikan perkara itu dihentikan pada 2009 setelah dana yang dipersoalkan dikembalikan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Plaza Mutiara lalu dikembalikan kepada Tan Kian. Lalu pada 2021, namanya kembali disebut saat kasus Asabri diusut ulang ketika penyidik menemukan dugaan aliran dana dari terpidana Beni Cokro Saputro. Ia juga sempat diperiksa Kejagung terkait kasus Jiwasraya pada 2019 dan 2020 terkait dugaan kerjasama dengan Beni Cokro dalam pembangunan sejumlah proyek properti termasuk apartemen South Hills di Kuningan. Dalam perkara itu, Tan Kian diduga menyediakan lahan berstatus clean and clear untuk pembangunan proyek dan mendanai konstruksi melalui skema pra-penjualan dan pemasaran unit apartemen. Keuntungan proyek disebut dibagi antara Tan Kian dan Beni Cokro. Meski namanya beberapa kali dikaitkan dengan perkara korupsi besar sejak 2008 hingga pemeriksaan terbaru pekan ini,
Tan Kian belum pernah ditetapkan sebagai tersangka setelah kasus Plaza Mutiara dihentikan. Kuasa hukumnya pada 2025 menyatakan seluruh transaksi antara kliennya dan Beni Cokro telah diperiksa menyeluruh oleh Kejaksaan Agung dan pengadilan. Hasil pemeriksaan disebut menyimpulkan transaksi itu sah dan sesuai aturan. Dalam pusaran kasus terbaru terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang menyeret sejumlah perusahaan antara lain PLN, Asabri, Krakatau Steel, serta PT JBS KNI, nama Tan Kian kembali mencuat. Tan Kian menjadi salah satu saksi dari 15 orang yang diperiksa pihak kepolisian usai penggeledahan di 13 lokasi terkait kasus ini. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, hingga kini, status Tan Kian masih sebagai saksi, belum ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, polisi telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, mulai ruko hingga rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi menyita sejumlah uang tunai bernilai fantastis hingga emas batangan mencapai 74 kg. Saat ini, penyidik masih menelusuri asal-usul aset tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.